Hi, hello. How are you all? I hope you are doing well. Keep spirit and stay healthy. Are you ready to study? I hope so. Now we are going to start our lesson today. Let's pray, lead by Alvin. Let's pray together. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for our message. Now we want to study religion. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you, Alvin. Kita akan belajar pembelajaran 4, membangun kesetiaan kepada Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 Samuel 12 ayat 24 dan 1 Korintus 1 ayat 9. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kisah atau sebuah film tentang Hachiko? Ini adalah kisah nyata yang benar-benar terjadi, kesetiaan seekor hewan, yaitu seekor anjing kepada sang tuan pemiliknya. Nah, ini adalah anjing yang dulunya dari Jepang mau dijual ke Amerika, tetapi akhirnya dia tercecer ketinggalan di stasiun, sehingga ditemukanlah sama si profesor ini dan dibawanya ke rumahnya. Dia seorang profesor pengajar piano, tapi istrinya tidak mau terima. Lalu profesor itu tetap merawat anjing itu. Nah, satu hari anjing ini cemburu karena si profesor tidak membawanya ke tempat kerja. Akhirnya dia ngambek dan dia gali-gali tanah dan akhirnya dia bermain lagi dengan sang profesor ini. Nah, suatu hari si anjing ini selalu menunggu tuannya. Ternyata tuannya itu sudah meninggal. Setiap hari dia antar tuannya, setiap jam 5 sore dia tunggu tuannya, tapi ternyata tidak pernah kembali lagi. Lalu anjing itu diambil oleh anak perempuan profesor, dibawa ke rumahnya untuk dirawat, tetapi si Hachiko ini tetap bersedih. Dia tetap tinggalkan rumahnya dan kembali ke stasiun untuk menanti sang tuan, yaitu si profesor yang pengajar piano tadi. Dia tunggu setiap hari, setiap tahun, setiap hari dia tunggu di situ, ternyata sang profesor tidak kembali. Dia tetap berharap dan tetap setia bahwa tuannya itu akan datang. Sampai suatu hari sahabatnya si profesor itu datang berbicara kepada dia. Lalu si anak perempuannya juga mengambil dia kembali, tetap dia lari dari rumahnya dan kembali menunggu Hachi. Nah, ini sahabat si profesor yang berbicara kepada Hachi bahwa dia juga sangat rindu. Tetapi sang tuan tidak akan pernah kembali lagi. Tapi anak-anak tahu yang dilakukan anjing ini, dia tetap akan ada di situ. Setiap jam 5 sore dia tunggu di situ bertahun-tahun sampai satu hari istri profesor itu melihat Hachi masih ada di situ dan dia sangat sedih melihat Hachi masih ada di situ. Nah, ini mau belajar tentang apa kita dari kisah ini? Kita mau belajar tentang pentingnya kesetiaan. Sampai akhirnya Hachiko ini hampir kurang lebih 9 tahun, hampir sampai 10 tahun dia tunggu tuannya itu datang di situ. Tetapi tuannya itu sudah meninggal. Ini hanya seekor hewan setia kepada tuannya. Anak-anak, nah, kalau hewan saja bisa begitu setia kepada tuannya, apalagi kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang setia kepada kita. Maka kita juga harus lebih setia daripada si Hachi. Karena apa? Kita gambar dan rupa Allah. Kalau Hachi, dia hewan binatang hanya diciptakan Tuhan untuk memenuhi bumi. Kita manusia tidak. Kita gambar dan rupa Allah harusnya bisa lebih setia daripada siapa? Hachi. Oke. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ya. Tujuan pelajaran kita hari ini menjelaskan makna setia kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua, menunjukkan sikap setia kepada Tuhan dengan meladani kesetiaan Tuhan Yesus dan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ketiga, membandingkan pentingnya setia dan tidak setia kepada Tuhan. Are you ready? Oke, mari kita lanjutkan. Nah, hari ini kita akan membaca dulu pembacaan Alkitabnya dari 1 Samuel 12 ayat 24. Anak-anak ikut membaca di rumahnya.
Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Nah, dalam kitab ini, tokoh yang sangat dihormati sebagai seorang pemimpin rohani Israel yang tangguh dan dipakai Allah untuk mengatur kerajaannya pada saat itu adalah Daud. Nah, Daud mengajak bangsa Israel untuk selalu setia beribadah kepada Tuhan. Nah, walaupun Daud sendiri pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi Daud dicatat di dalam Alkitab orang yang senang menyembah dan memuji Tuhan, orang yang bersahabat dekat dengan Tuhan. Kemudian di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan oleh Rasul Paulus, kita baca dulu, Allah yang memanggil kamu dengan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dia memiliki tujuan khusus kepada orang-orang percaya di jemaat Korintus yang pada saat itu memiliki kesombongan rohani membanggakan karunia masing-masing. Lalu Rasul Paulus menyadarkan jemaat di Korintus tentang Allah, bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah pribadi, Allah yang berpribadi yang memanggil mereka untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan memiliki sikap dan sifat setia. Pada waktu itu, orang-orang percaya di Korintus, mereka menjalankan rutinitas beribadah, tetapi mereka tidak setia dan taat mematuhi perintah Tuhan, melainkan lebih pada membanggakan apa yang mereka miliki, yaitu kesombongan mereka terhadap karunia-karunia yang mereka miliki. Maka Rasul Paulus mengatakan, ingatlah Allah itu adalah Allah yang setia, maka tetaplah setia kamu beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lanjutkan, anak-anak, bagaimana sih kita bisa setia? Nah, kita setia karena Allah yang terlebih dahulu memanggil kita untuk bersekutu dengannya. Sehingga kita bisa setia, bisa patuh. Setia itu patuh, bisa taat menjalankan perintahnya di dalam kehidupan kita. Lalu apa itu arti setia kepada Tuhan? Nah, arti setia itu sama dengan taat. Nah, dapat diartikan sebagai menaati perintah Tuhan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh wakil-wakil Tuhan di bumi. Berarti setia itu adalah menaati Tuhan dan sekaligus juga menaati orang-orang yang Tuhan tempatkan di bumi ini yang mengatur kita, seperti misalnya pemerintah, orang tua, guru, dan sesama. Lalu setia itu juga bisa berarti berpegang pada janji maupun pendirian untuk selalu mengikut Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Lalu arti setia kepada Tuhan dapat juga berarti beribadah atau menyembah dan melayani hanya kepada Tuhan. Nah, ini bukan berarti hanya di gereja saja ya, tetapi di dalam seluruh kehidupan kita. Masih ingat kan pembelajaran kita yang sebelumnya bahwa beribadah itu adalah seluruh aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Lalu, apakah penting orang-orang Kristen, apalagi siswa-siswa Kristen untuk setia kepada Tuhan? Iya, sangat penting. Kenapa sih penting? Allah aja suci adil, dia setia kepada kita orang yang berdosa. Maka kita orang berdosa yang sudah ditebusnya, kita harus lebih setia kepada Tuhan. Lebih setia daripada anjing haji tadi ya. Karena di dalam Alkitab dijanjikan ada berkat bagi orang yang setia kepada Tuhan. Anak-anak nanti baca Alkitabnya di Ulangan 28 ayat 3-17. Ini sebagian berkat Tuhan bagi orang-orang yang setia, yaitu kita diberkati di mana saja. Lalu juga orang-orang yang ibu-ibu diberkati. Lalu pekerjaan orang tua kita juga diberkati. Lalu peralatan-peralatan yang kita gunakan, kegiatan kita diberkati oleh Tuhan. Musuh kita juga dikalahkan. Segala usaha kita diberkati oleh Tuhan jika kita setia kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti kita baik untuk mengharapkan setia ya, untuk Allah setia kepada kita. Tidak ya, Tuhan yang sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Lalu
Bagaimana kalau kita tidak setia? Nah, di dalam Alkitab juga dikatakan, bagi orang yang setia ada janji berkat Tuhan, dan sudah Tuhan sediakan berkat itu terlebih dahulu. Berkatnya yang pertama adalah Dia berikan segalanya bagi kita ciptaannya. Lalu Dia berikan hidupnya yang tidak bercacat celah untuk kita orang yang bercela, yang berdosa, sehingga kita beroleh hidup kekal. Nah, ini bagi orang yang tidak setia ada hukuman atau ada kutuk. Ya, ini adalah masih ini kita akan dihukum dimanapun kita berada, pekerjaan kita, atau kita juga diberikan sakit penyakit ketika kita tidak setia kepada Tuhan. Nah, ini alasan kenapa kita penting setia kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, bagaimana caranya kita bisa setia kepada Tuhan? Nah, pertama tadi, karena Allah terlebih dahulu setia kepada kita ya, maka kita baru setia kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia di dalam pribadi Allah Tritunggal, yang kita kenal di dalam pribadi anaknya Yesus Kristus menyatakan kesetiaan kepada kita. Maka di dalam hidup sehari-hari, selain kita belajar dari Kristus yang adalah juga sahabat yang setia dan juga Allah yang sejati, maka kita juga dapat belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Misalnya seperti Abraham yang taat setia kepada Tuhan, dia yang dari latar belakang penyembah berhala dia tinggalkan ketika Allah memanggil dia, lalu dia mengikuti seluruh perintah Tuhan kemanapun Allah memimpin dia, dan dia mengikutinya. Dan dia juga menantikan janji Tuhan dengan setia sampai Allah memberikan anak perjanjian kepadanya, yaitu Ishak. Lalu kemudian contoh yang lain di dalam Alkitab, misalnya di Perjanjian Lama, Yusuf. Nah, Yusuf juga adalah tokoh yang bisa kita teladani di dalam kesetiaan, karena walaupun dia dibuang, dilupakan oleh saudara-saudaranya, dibenci, diiri, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Bahkan saudara-saudaranya iri, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dan sampai dia dijual kepada Firaun, ke Mesir, tetapi dia tetap setia. Dia punya kesempatan banyak untuk melakukan kejahatan, tetapi dia memilih untuk lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Anak-anak pasti sudah tahu ceritanya, kisah ini. Kemudian akhirnya karena kesetiaan Yusuf dan juga karena kesetiaan Allah terlebih dahulu kepada Yusuf memimpin dan menyertai dia, karena Alkitab yang mengatakan Yusuf itu berhasil bukan karena kebaikan Yusuf, tetapi karena kesetiaan Tuhan, Allah menyertai dia, maka Yusuf menjadi orang yang setia dan akhirnya jadi pemimpin bagi saudara-saudaranya, membebaskan saudaranya dari bala kelaparan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita setia kepada Tuhan? Nah, kita bisa melakukannya dengan menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan setiap hari. Apakah harus ke gereja? Tidak. Misalnya kita bersekutu dengan bersaat teduh setiap hari, berdoa, membaca Alkitab, nah, atau mendengarkan nasihat orang tua, membantu orang tua, menghormati guru, mengerjakan tugas, dan bertanggung jawab. Lalu kita juga dalam kehidupan sehari-hari bisa setia kepada Tuhan, artinya setia dalam keadaan apapun. Misalnya mengatakan kebenaran, melakukan kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup di dalam kejujuran, tidak berlaku curang, bertanggung jawab. Itu adalah cara setia kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana saya percaya kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kesulitan, di dalam situasi COVID, percaya Tuhan menolong dan Tuhan menopang. Di dalam kesulitan, di dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita tetap harus percaya ada pertolongan Tuhan. Sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab tadi, misalnya Yusuf, dia mengalami begitu banyak kesulitan, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Oke, ini contoh-contoh yang bisa teacher berikan, anak-anak bisa mencari lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di dalam belajar, tetap bertanggung jawab belajar, walaupun di rumah tidak dilihat oleh teacher, atau misalnya mengikuti
ibadah online, walaupun tidak dilihat teacher, tetap diisi dengan benar, diisi dengan jujur, sesuai dengan yang diikuti. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Harap anak-anak paham dan mengerti. Dan dari materi hari ini, tugas yang harus anak-anak kerjakan adalah 3 pertanyaan dijawab dengan baik. Okay, now we are closing our lesson today. Let's pray. Hello friends, now we have finished our religion lesson. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for our blessing today. God, we have finished our religion lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we have prayed to you. Amen. Thank you. Thank you, Joy. Thank you for your attention. See you tomorrow. Bye-bye.